di sini akan cerita tentang surat cinta di Gorotai. Nah, ada seseorang yang tinggal di Gorotai. Nah, seseorang itu membuat cerita ini karena karena merindukan kekasihnya, yaitu yang bernama Adinda. Nah, di desa itu terletak terpencil dan terisolasi. Di desa itu tidak ada sekolah dan tidak ada internet. Penulis juga menceritakan kehidupan di desa itu, yaitu di desa itu hidup dengan cara berburu dan bertani tradisional. Nah, bertani tradisional, dan di desa itu juga membuat obat-obatan alami. Pada suatu hari di desa itu kedatangan wartawan. Nah, wartawan itu disambut baik oleh warga di desa itu. Salah satunya yaitu pasangan yang bernama Lukas dan Meyanti. Nah, Lukas dan Meyanti itu menceritakan tentang adat istiadat di desa itu. Pada akhir cerita, di desa itu terjadi pembangunan dan desa itu mengalami pembangunan, yaitu pembangunan sekolah dan PLTS. Penulis ini membuat cerita ini untuk mengajak sang kekasih berkunjung ke desa itu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi apa kesimpulan dari cerita itu? Kesimpulannya apa ya? Yaudah, apa hal yang dapat kita pelajari dari cerita itu? Cerita itu apa? Apa ya? Yang saya dapat itu ya hidup sederhana, Bu, dan saling menghargai walaupun berbeda suku. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari cerita yang disampaikan. 1. Pesan moral tentang pentingnya hidup dalam keberagamaan. Cerita ini menunjukkan bahwa keberagamaan adalah kekayaan, bukan penghalang. Masyarakat Gorotai hidup sederhana dan berbeda, tetapi menjaga adat dan identitas mereka dengan bangga. Contohnya, mereka menyambut wartawan dengan ramah meski berasal dari latar belakang berbeda. Ini mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan. 2. Pernah mengalami atau melihat kejadian serupa? Saya pernah melihat masyarakat adat dipandang rendah karena berbeda. Saya belajar bahwa kita harus menghormati semua budaya karena setiap kelompok punya nilai dan cara hidup yang layak dihargai.